Ya, bagi kalian belum tahu mengenai AMDAL, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pentingnya AMDAL serta penanganan AMDAL terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini, yaitu COVID-19. Ya, yang pertama kita akan bahas, apa sih itu AMDAL? Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 pasal 1 butir 1, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kenapa AMDAL itu penting? AMDAL sangat berperan penting dalam proses pembangunan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan proyek yang akan dibangun, serta pencemaran lingkungan yang tentunya sangat membahayakan bagi lingkungan itu sendiri, bagi tumbuhan, bagi biota, ataupun bagi manusia. Selain itu, di sini AMDAL memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dari ketiga fungsi tersebut harus seimbang antara satu sama lain, baik itu fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Ya, jadi AMDAL itu sangat berperan penting terhadap lingkungan. Contohnya nih, Sitarjo mau membuat suatu perusahaan pabrik kertas nih. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pabrik yang akan dibuat Sitarjo ini memiliki dampak penting dan dampak besar terhadap lingkungan, sehingga pabrik yang akan dibuat Sitarjo ini merupakan usaha yang wajib AMDAL. Ya, dengan begitu perusahaan tersebut harus wajib AMDAL, yang membuat dokumen AMDAL yang berisikan kerangka acuan AMDAL, dokumen AMDAL, RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RVL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. Untuk kriteria kegiatan atau usaha wajib AMDAL dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019. Di dalam undang-undang tersebut secara rinci dijelaskan kriteria usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Lanjutkan pembahasan yang kedua mengenai penanganan AMDAL terhadap COVID-19 saat ini. 2020 baru dimulai dan dunia sudah banyak diserang masalah banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan tidak kalah heboh sekarang yaitu virus yang mematikan yang bikin dunia banyak kebakaran jenggot, coronavirus. Pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin memberi pukulan keras terhadap ekonomi global. Kenapa demikian? Ya, karena virus corona ini virus yang sangat bandel dan juga virus yang gampang menular ke orang lain, sehingga sebagian negara di dunia melakukan lockdown. Itu artinya semua kegiatan yang dilakukan di stop, perusahaan di stop, pabrik di stop, proyek yang akan dibangun di stop, dan semuanya di stop. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya PHK di mana-mana. Tapi ada kabar baik di tengah kabar buruk terkait semakin meluasnya penyebaran kasus corona di dunia. Sebab COVID-19 ini menunjukkan pengaruh positif terhadap polusi udara secara global. Dikutip dari kompas.com, saat Cina menyatakan lockdown, pada citra satelit menunjukkan tingkat polusi yang menurun drastis di langit negeri tirai bambu itu. Hal ini karena menurunnya nitrogen dioksida, karbon dioksida dari emisi gas buang kendaraan bermotor, kendaraan mobil, dan asap industri. Namun begitu, pengaruh COVID-19 ini juga ada dampak negatifnya,
yakni bertambahnya jumlah limbah, terutama limbah medis dan juga limbah B3 yang sangat buruk bagi lingkungan. Studi kasus berdasarkan data dari China yang telah dahulu menghadapi pandemi COVID-19 ini memperlihatkan terjadinya penambahan limbah medis dan limbah B3 dari 4.902,8 ton per hari menjadi 6.066 ton per hari. Hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia. Menurut prediksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, limbah medis dan limbah B3 sebesar 8.580 ton per hari. Hal ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran pengelolaan limbah B3 untuk penanganan COVID-19. Seluruh alat dan bahan yang digunakan dalam penanganan COVID-19 statusnya menjadi limbah infeksius. Limbah yang statusnya infeksius paling lama 2 hari disimpan dalam kemasan tertutup. Kemudian dimusnahkan dengan memakai insinerator bersuhu 800 derajat Celcius. Setelah itu, limbah disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk diberikan kepada pengelola limbah B3. Maka dari itu, ayo kita bantu stop penyebaran COVID-19 ini yang berdampak bertambahnya limbah pencemar yang sangat buruk bagi lingkungan dengan cara mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain, mungkin dalam skala besar untuk umat manusia. Semoga kondisi dunia cepat pulih. Selamatkan lingkungan mulai dari tindakan Anda sendiri. Jaga bumi dan dia akan menjagamu.